Para nabi menolak memberi syafaat kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis riwayat Bukhari nomor 4116. Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Hisam, telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, dan Khalifah berkata kepadaku, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai, telah menceritakan kepada kami Sa'id dari Qatadah dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, pada hari kiamat orang-orang yang beriman berkumpul, lalu mereka berkata, sebaiknya kita minta syafaat kepada Rabb kita Azza wa Jalla, sehingga kita dapat pindah dari tempat kita sekarang juga. Lalu mereka mendatangi Adam alaihissalam seraya mengatakan, wahai Adam, engkau adalah bapaknya manusia. Allah menciptakanmu dengan tangan sendiri dan menjadikan malaikat-malaikatnya sujud kepadamu, serta diajarkan pula kepadamu nama-nama segala sesuatu. Maka mintakanlah syafaat kepada Rabb kami Azza wa Jalla, agar dia memindahkan kami dari tempat kami ini. Maka Adam berkata, bukan aku yang kalian maksud. Kemudian Adam menyebutkan dosa yang pernah ia lakukan, hingga dosa tersebut membuatnya malu kepada Allah. Lalu Adam berkata, datanglah kalian kepada Nuh alaihissalam, karena ia adalah rasul pertama kali yang Allah utus ke muka bumi. Kemudian mereka pun mendatangi Nuh alaihissalam. Lalu Nuh berkata, bukan aku yang kalian maksud. Lalu ia menyebutkan kesalahan dan permintaannya kepada Rabbnya dengan tanpa ilmu, hingga membuatnya malu kepada Rabbnya. Tetapi datangilah Ibrahim alaihissalam, kasih Ar-Rahman Azza wa Jalla. Maka mereka pun mendatanginya. Lalu Ibrahim mengatakan, bukan aku yang kalian maksud, tapi datanglah kalian kepada Musa alaihissalam, seorang hamba yang Allah ajak bicara secara langsung dan diberikan Taurat. Maka mereka pun mendatangi Musa, dan Musa juga berkata, bukan aku yang kalian maksud, seraya menyebutkan seseorang yang dia bunuh tanpa alasan yang benar, hingga hal itu membuatnya malu kepada Rabbnya. Akan tetapi datanglah kalian kepada Isa alaihissalam, hamba Allah dan Rasulnya, kalimah serta ruhnya. Maka mereka pun mendatangi Isa. Kemudian Isa mengatakan, bukan aku yang kalian maksud, akan tetapi datanglah kalian kepada Muhammad, seorang hamba yang dosanya telah diampuni Allah, baik yang lalu atau yang akan datang. Maka mereka pun mendatangiku. Maka aku pun pergi, sehingga aku meminta izin kepada Rabbku Azza wa Jalla. Lalu aku pun diizinkan. Maka ketika aku melihat Rabbku, aku langsung jatuh sujud kepada Rabbku Azza wa Jalla. Kemudian dia membiarkanku bersujud sekehendaknya. Setelah itu dikatakan, bangunlah ya Muhammad, memintalah maka engkau akan diberikan, berkatalah maka engkau akan didengarkan, dan mintalah syafaat maka engkau akan diberikan hak memberi syafaat. Maka aku mengangkat kepalaku dan memujinya dengan pujian yang dia ajarkan kepadaku. Kemudian aku memberikan syafaat dan dia memberikan aku batasan. Lalu aku memasukkan orang-orang ke dalam surga. Kemudian aku kembali kepada Rabbku Azza wa Jalla untuk yang kedua kalinya. Dan ketika aku melihat Rabbku, aku langsung jatuh sujud kepada Rabbku. Kemudian dia membiarkanku bersujud sekehendaknya. Dan dia katakan, bangunlah ya Muhammad, berkatalah
maka engkau akan didengarkan. Memintalah, maka engkau akan diberikan. Dan mintalah syafaat, maka engkau akan diberi hak memberi syafaat. Maka aku mengangkat kepalaku dan memujinya dengan pujian yang dia ajarkan kepadaku. Kemudian aku memberikan syafaat dan dia memberikan aku batasan. Lalu aku memasukkan orang-orang ke dalam surga. Kemudian aku kembali kepada Rabbku Azza wa Jalla untuk yang ketiga kalinya. Dan ketika aku melihat Rabbku, aku langsung tersungkur bersujud kepada Rabbku. Kemudian dia membiarkanku bersujud sekehendaknya. Dan dikatakan, bangunlah ya Muhammad, berkatalah maka engkau akan didengarkan. Memintalah maka engkau akan diberikan. Dan mintalah syafaat maka engkau akan diberi hak memberi syafaat. Maka aku mengangkat kepalaku dan memujinya dengan pujian yang dia ajarkan kepadaku. Kemudian aku memberikan syafaat dan dia memberikan aku batasan. Lalu aku memasukkan orang-orang ke dalam surga. Dan aku kembali kepada Rabbku Azza wa Jalla untuk yang keempat kalinya. Lalu aku berkata, wahai Rabb, tidak ada yang tersisa kecuali orang yang terhalang oleh Al-Quran dan wajib kekal di neraka. Semoga kita termasuk orang yang mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.